Pada malam hari ini kita akan dilayangkan oleh Pendeta Hans Olaf Ubey selaku Direktur Komunikasi Daerah Misi Papua Barat. Selamat malam Pendeta. Shalom. Shalom Pendeta, selamat malam. Selamat malam. Iya. Shalom. Apa kabar Pendeta? Pemirsa Hope Channel. Baik-baik. Baik, puji Tuhan Pendeta. Baik Pendeta, pada saat ini kita akan sama-sama memasuki sesi doa, di mana pertama-tama saya akan membacakan permohonan doa yang telah masuk, kemudian saya akan memberikan Pendeta kesempatan untuk memberikan ayat penguatan bagi kita semua. Baik, kita akan memulainya. Dari Milton Siagian, tolong didoakan anak kami, Laurina Sandrini Siagian, dalam masa akhir pendidikannya. Kiranya Tuhan menolong dan melancarkan segala prosesnya sampai dengan selesai. Dari Albert, mohon doa untuk saya yang saat ini mengalami stroke selama 8 tahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan. Dari Winnie Grace Pakasi, mohon doakan agar saya sembuh dari penyakit-penyakit saya. Kiranya Tuhan menolong. Dari Opung Manoga, mohon doakan untuk cucu saya Caleb yang sudah 3 bulan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan sepenuhnya. Dari Immanuel T. Wilang, mohon doakan saya pada tanggal 6 nantinya akan mendengar hasil kelulusan di tingkat SMA, agar Tuhan dapat tunjukkan yang terbaik untuk saya. Baik, Pendeta, dipersilakan untuk memberikan ayat penguatan. Terima kasih para pemirsa Hope Channel. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Menjadi kekuatan iman dan pengharapan di dalam kehidupan kita, teristimewa para pemirsa Hope Channel. Kita tahu bersama bahwa segala masalah, sakit, penyakit di atas dunia ini disebabkan oleh karena dosa. Tetapi upah dosa itu telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Yang kita rasakan adalah akibat daripada dosa itu. Ketika Yesus suatu ketika menyembuhkan, Dia mengatakan kepada orang yang membutuhkan kesembuhan itu, dosamu diampuni. Kemudian Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan bukan hanya kesehatan kita, tetapi dosa-dosa kita. Karena mungkin kita ada melakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, kita sakit, tetapi ada 2 hal yang akan kita terima. Pengampunan dan kesembuhan daripada Tuhan. Inilah ayat yang memberikan kekuatan bahwa melalui bilur-bilurnya saudara pasti sembuh. Amin. Kita harus yakin dan percaya bahwa setiap doa yang kita layangkan pastinya Tuhan akan jawab ya Pendeta. Baik, pada saat ini kita akan lanjut dengan permohonan doa selanjutnya dari Ibu Dona Simanjuntak. Tolong doakan Ibu Yani Langen
Tadi pagi operasi kedua di Rumah Sakit Advent Bandung, supaya cepat sembuh. Dari Bapak Lukas, mohon doakan cucu kami Eliana yang saat ini sedang belajar bermusik. Kiranya dapat bertumbuh dalam hikmat sehingga dapat melayani bagi Tuhan nantinya. Dari Ibu Winnie Grace, mohon doakan saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat dan badan saya panas. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Dari Ibu Yuni, mohon doakan anak saya sekarang dalam masa pemulihan setelah opname. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Dari Jimmy, mohon doakan untuk rencana proyek pembangunan sekolah di Surabaya. Semoga Tuhan ikut campur tangan. Juga doakan kesehatan keluarga kami. Baik pendeta, ini ada permohonan doa beberapa yang telah masuk. Dipersilakan kembali kepada pendeta Hans Ubey untuk memberikan ayat penguatan. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anak, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Pada waktu itu ada banyak orang di sekeliling Yesus. Tetapi wanita yang mengalami sakit selama 12 tahun, dia katakan, asal ku jamah saja ujung jumbanya, pasti aku sembuh. Dan dia menjamah. Banyak orang yang menjamah Yesus, banyak yang berdoa. Tetapi doa yang memiliki iman, iman itu menyelamatkan dia. Kita harus berdoa dan kita yakin dengan iman bahwa kesakitan, pergumulan kita, semua yang kita bawa di dalam doa, baik tentang proyek pembangunan, tentang anak-anak kita, tentang keberhasilan kita, iman kita harus taruh di dalam Yesus. Karena iman adalah penting. Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apabila kita berdoa dengan iman, maka kita akan menjawab jawaban. Amin. Puji Tuhan. Baik pendeta, kita masih banyak sekali permohonan doa yang masuk. Oleh sebab itu, saya akan membacakan beberapa permohonan doa lagi. Dari Seni Septiani Sindua, mohon doakan adik saya agar kembali lagi kepada kebenaran yang sesuai dengan perintah Yesus. Dari Ibu Cynthia, mohon doakan adik saya yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Dari Janet Singal, mohon doakan anak mantu saya, Gary Prasetyo, yang berulang tahun hari ini. Kiranya tetap setia dalam pelayanan. Dari Angelina Nomleni, mohon doanya untuk saya karena penyakit anxiety yang kambuh dari semalam. Dari Ibu Evelyn, mohon doakan anak saya yang akan mengikuti ujian akhir di sekolah. Dipersilakan kembali Pendeta Hans Ubey untuk memberikan ayat penguatan untuk rekan-rekan yang telah mengirimkan permintaan doa. Ayat penguatan selanjutnya di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa ayat ini, bahwa ketika kita berdoa, entah kita 2 atau 3 orang yang sepakat. Saya percaya pada malam hari ini kita pemirsa Hope Channel lebih dari 2 atau 3. Ketika kita sepakat bersama-sama, kita mendoakan semua usulan pada malam hari ini, baik tentang sakit penyakit, tentang pergumulan di dalam anak-anak kita untuk kembali kepada kebenaran, pergumulan di dalam pendidikan. Ketika kita sepakat, ketika kita berdoa, dan saudara mengatakan di dalam hati saudara, amin,
Amin artinya saudara setuju dengan doa itu. Saudara katakan, iya Tuhan. Ketika saudara sepakat bersama-sama dengan pendeta dan kita semua sepakat, katakan Tuhan ada, Dia mendengar, Tuhan menjawab. Itulah sebabnya penting sekali di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita. Kita juga membutuhkan saudara-saudara kita, teman kita, pendeta, untuk mendoakan kita. Ketika pada malam hari ini, saudara memasukkan usul untuk didoakan di Hope Channel pada malam hari ini, berarti kita semua sepakat. Ketika kita sama-sama berdoa, maka Matius 18 ayat 20 ini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percayalah, kita ini lebih daripada 2 atau 3. Tuhan pasti menjawab. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Hans Ubey. Saya akan membacakan permintaan doa yang telah masuk. Dari Evelyn Tenda, tolong didoakan Bapak Patris Pandeirot masih dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Dari Miri Asamlen, tolong doakan saya supaya disembuhkan dari penyakit pinggang. Dari Tan Alma, mohon doakan cucu kami Ehud Karubaba yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Dari Simbolon Limbong, mohon bantu doakan karena saya sudah 5 bulan tidak bisa berjalan. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Dari Selvi Mariana Kumendong, tolong doakan saya supaya disembuhkan dari penyakit yang saya alami saat ini. Baik pendeta, saya persilakan untuk memberikan ayat penguatan. Terima kasih. Channel. Pendeta memberikan ayat penguatan di dalam Markus 9 ayat 20. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita tahu bersama bahwa ini adalah permohonan daripada seorang orang tua ketika anaknya dia bawa ke murid-murid Yesus. Mereka telah berusaha berdoa tetapi anak ini tidak bisa dilepaskan daripada tangan setan atau roh. Di dalam kekhawatirannya, ketika murid-murid mereka melihat Yesus datang, mereka menyampaikan kepada Yesus tentang suatu hal yang mereka tidak dapat lakukan dan mereka tidak dapat sembuhkan. Ketika orang tua ini dia melihat Yesus, dia memohon kepada Yesus. Karena dia melihat murid-murid ini gagal, dia berpikir, apakah Yesus dapat? Sehingga dia katakan, jika engkau dapat. Dan Yesus katakan, jika engkau dapat, itu adalah pertanyaan. Apabila kita sudah berdoa, apabila kita sudah taruh persoalan kita kepada Tuhan, apapun sakit penyakit, apapun pergumulan, rencana kehidupan kita, ketika kita sudah berdoa, jangan ada pikiran yang timbul dalam hati kita, apakah Yesus dapat? Apakah saya dapat sembuh? Ini sudah lama, ini sudah tidak boleh. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu kata Yesus. Pada malam hari ini ketika kita sama-sama berdoa, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saya akan melanjutkan membacakan permohonan doa yang telah masuk. Dari Jeklan,
Mohon doakan supaya pekerjaan saya dilancarkan dan kedua orang tua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta murah rezeki. Dari Ibu San, mohon doakan Ibu Selvi yang saat ini sedang memulihkan kondisi kesehatannya. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Dari Ibu Risna, mohon doakan agar saya dapat diterima bekerja di Rumah Sakit Advent Manado. Dari Muji Priatin, tolong doakan cucu saya yang sedang sakit. Dari Frederick Minggus, mohon doa untuk seluruh keluarga saya supaya dalam lindungan dan datang kepada Tuhan. Baik pendeta, dipersilakan kembali untuk memberikan ayat penguatan bagi saudara-saudara kita. Ayat penguatan kita di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya bahwa Tuhan yang memendandani bunga bakung yang mekar di pagi dan sore dia lalu. Tidak ada burung pipit yang jatuh ke tanah tanpa kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berlaku di dunia ini kebetulan. Tuhan itu maha kuasa. Dia memperhatikan setiap orang seperti tidak ada orang lain di atas itu. Dia memperhatikan saudara. Dia mendengar permohonan saudara. Sebab Tuhan memiliki rencana untuk masing-masing kita. Rencana Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihi Dia. Tuhan memiliki rencana untuk kita. Tuhan akan menempatkan saudara di tempat ini, di tempat di sana. Tuhan akan membuka lapangan pekerjaan kepada Anda di tempat yang saudara doakan. Bahkan Tuhan juga akan membuat lebih daripada itu. Karena Tuhan memiliki rencana untuk masing-masing kita. Dialah adalah Allah yang kuasa. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan mungkin kita sendiri tidak tahu apa yang baik bagi kita. Untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Tuhan masih tetap bekerja. Dan Dia tetap bekerja untuk kita. Kita harus percaya bahwa apa yang ditentukan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita sudah berdoa, kita bermohon dan serahkan kepada Tuhan, kita harus yakin yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Saya akan lanjut membacakan permohonan doa yang telah masuk kembali. Dari Ibu Melince, mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan dengan sepenuhnya. Dari Ibu Agustina, mohon doakan anak kami yang saat ini sedang magang dan juga berkuliah. Kiranya diberikan kesehatan rohani dan fisik. Kiranya Roh Kudus selalu melingkupinya dan hikmat dari surga menjadi bagiannya. Kiranya dia boleh jadi terang dimanapun berada. Dari Grace Sabat, mohon doakan saya yang saat ini sedang sakit gangguan pencernaan. Dari Mar, mohon didoakan anak kami sedang dalam pergumulan, sudah 4 tahun pacaran dengan wanita yang berbeda iman. Semoga Tuhan memberikan jodoh yang seorang wanita yang tepat, seiman dan bisa membimbing kerohaniannya. Dari Bapak Joseph, mohon doakan anak saya agar dapat meninggalkan kebiasaan merokok. Dipersilakan kembali pendeta untuk memberikan ayat penguatan.
ayat penguatan kita dalam Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku akan melakukannya. Ini adalah janji Tuhan kepada murid-murid. Janji Yesus, dan janji itu masih relevan untuk kita pemirsa Hope Channel pada malam ini. Bahwa jika kita meminta sesuatu kepada Yesus dan di dalam nama Yesus, berjanji dia akan melakukan. Kita meminta untuk anak-anak kita meminta untuk mereka meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kita meminta supaya mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Ketika kita meminta di dalam nama Yesus, Yesus ada. Itu adalah janjinya di dalam Yohanes 4. Para pemerintah berkat oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang memuji akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Mata Tuhan selalu tertuju kepada setiap umat-umat Tuhan. Bahkan Engkau memandang mereka seperti tidak ada orang lain di atas dunia ini. Engkau mendengar mereka seperti tidak ada orang lain yang berbicara pada Bapa di dalam surga. Sebelum hamba-Mu membawa akan permohonan para pemirsa Hope Channel, Tuhan, kami ini tidak terlepas daripada pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Ampuni kami, sucikan kami, bersihkan kami dengan darah Yesus. Dengan demikian, kami memohon kiranya Tuhan memberi telinga-Mu, mendengar akan seru doa kami. Bapa, hamba mendoakan pemirsa Hope Channel yang telah membawa akan doa-doa mereka, usulan-usulan doa. Hamba-Mu telah membacakan ayat-ayat penguatan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang sakit, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Malaikat Tuhan ada di sisi mereka. Tuhan akan memberkati makanan, minuman, obat yang diminum. Ketika mereka datang kepadamu dengan iman, Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi orang-orang tua yang peduli dengan anak-anak mereka, cucu mereka, membawa anak-anak mereka untuk memiliki hari depan yang lebih baik dengan mengikuti akan kursus memilih akan anak-anak mereka teman hidup yang seiman sehingga masa depan mereka, rumah tangga mereka lebih baik. Anak mereka yang di dalam kehidupan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka rindu keluarga mereka, teman mereka, anak mereka untuk dapat memiliki suatu kehidupan yang lebih baik. Kami percaya Tuhan melihat itu. Roh Kudus akan menolong mereka sehingga menjamah hati mereka, pikiran mereka, berikan kesanggupan, menjamah hati mereka untuk dapat mengerti dan memiliki akan suatu kehidupan yang lebih baik.
lewat nasihat yang telah diberikan. Kita akan memberikan telinga mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Nasihat yang bijaksana yang baik dengan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan usulan yang mengusulkan untuk usaha-usaha mereka. Tuhan melancarkan usaha bisnis. Kami percaya ketika mereka datang setia kepada Tuhan, ketika di dalam segala usaha mereka, mereka boleh mengingat bagian Tuhan di dalam usaha-usaha mereka. Kami percaya Tuhan akan membantu, memberikan keberhasilan, bahkan memperluas usaha mereka. Tuhan ada untuk ini. Berdoa untuk mereka yang bersyukur oleh karena bertambah usia. Biarlah dengan tahun-tahun yang Tuhan karuniakan kepada mereka, mereka lebih memiliki hati yang bijaksana untuk melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, ada yang datang kepadamu bergumul pada di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah ketika kami membawa pergumulan mereka itu di dalam nama Yesus, janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 14. Biarlah itu jadi sehingga mereka boleh memuliakan akan nama Tuhan. Bahwa di dalam nama Yesus, ketika kami percaya dan menaruh harap kami, ketika tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan, Tuhan akan menjawab akan pergumulan-pergumulan para pemirsa. Ya Tuhan, pada malam hari ini, kami telah datang untuk meminta. Janji Tuhan setiap orang yang meminta akan diberi. Kami sudah datang mengetuk akan pintu rahmat. Janjimu setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan. Kami telah datang meminta akan. Janjimu setiap orang yang meminta akan. Karena Engkaulah Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan baik menjawab doa kita. Sebab doa ini kami berdoa, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang baik, Ia menjawab akan doa-doa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta Hans Olaf Ubey atas pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati pendeta dan keluarga serta pelayanannya.